Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratomo Al-Ahmad, mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah dasar ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Nur Hidayah Al-Amin MESY. Nah, pada video kali ini akan membahas 4 poin. Yang pertama adalah pengertian ekonomi Islam, jenis-jenis dan pemahaman ekonomi, kebijakan fiskal, permintaan dan penawaran. Untuk pembahasan berikutnya akan saya sertakan dengan PPT agar lebih jelas dalam penyampaian materi tersebut. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah tentang ekonomi Islam. Di sini akan membahas tentang pengertian, karakter, tujuan, dan serta larangan-larangan dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya, hanya dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi. Berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah karakteristik ekonomi Islam. Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al-Quran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena dasar-dasar yang tepat, Al-Quran dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen, produsen, dan pemilik modal. Ekonomi syariah menekankan pada 4 sifat antara lain. Yang pertama adalah kesatuan atau unity. Kesatuan dalam Islam menjadi sebuah poin utama, yakni dimanapun kapanpun umat Islam berada harus menjaga kesatuan dan persatuan, baik sesama muslim maupun dengan pihak lain yang non-muslim. Hal ini perlu dilakukan karena kita harus menjaga hubungan kita dengan orang lain atau bisa dibilang dengan silaturahmi. Karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam beraktivitas ataupun bekerja. Dengan persatuan dan kesatuan yang baik, maka akan tercipta suasana yang kondusif dan efektif dalam segala kegiatan, termasuk kegiatan perekonomian. Dan yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah porsi yang sama antara kehidupan di dunia dan di akhirat, di mana selama kegiatan perekonomian berlangsung harus bersih
terbuka dan jujur untuk mengenakan bunga atau yang sering disebut dengan riba sangat dilarang dalam ekonomi syariah. Selain itu, dalam ekonomi syariah ini juga diwajibkan bagi pemilik dana atau pengusaha dan lainnya untuk berinfak, sedekah, dan membayar zakat. Inilah yang dimaksud dengan keseimbangan dalam ekonomi syariah. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Arti kebebasan tidak sama seperti paham liberal yang bebas tanpa batasan. Jadi, arti kebebasan dalam ekonomi syariah adalah memberikan keluasan pada semua pihak untuk melakukan kegiatan perekonomian sesuai kehendak mereka, namun tetap dalam koridor Islam. Harus sesuai dengan nilai-nilai Islamiyah. Kebebasan yang diberikan oleh ekonomi syariah memiliki tujuan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh setiap individu sehingga perekonomian pun akan berkembang dengan pesat. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dalam ekonomi pun tanggung jawab juga sangat dibutuhkan, karena ketika kita menjadi insan yang bertanggung jawab, apapun yang dikerjakan akan menjadi baik dan efektif. Pembahasan berikutnya adalah tentang tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam yaitu yang pertama, memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia. Yang kedua, nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Yang ketiga, esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai tujuan agama atau falah. Pembahasan pada poin kedua adalah jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Di sini ada perbedaan tentang ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Pada di sini ada suatu perbedaan pokok dalam paradigma antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi yang konvensional memandang suatu ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sekuler. Sementara ekonomi Islam dibangun berdasarkan pada prinsip religius. Berikutnya adalah berbagai macam sistem ekonomi. Pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi sistem ekonomi berdasarkan kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat adalah seperti Rusia, RRC, dan negara Eropa Timur atau bekas negara Uni Soviet. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki wewenang. Yang kelima adalah sistem perekonomian Indonesia.
Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem perekonomian Pancasila ini dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Barang-barang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang, tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Berikutnya adalah perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Pertama adalah tentang ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari variabel-variabel secara agregat ekonomi atau keseluruhan. Variabel-variabel tersebut antara lain pendapatan pendidikan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah korporindo distributors, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi maupun tanggal tersebut pembayaran internasional. Baik, untuk pembahasan poin ketiga adalah permintaan dan penawaran dalam Islam. Yang pertama adalah pengertian permintaan. Secara umum, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Besar kecilnya perubahan permintaan ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Jika ini terjadi, maka berlaku perbandingan terbalik antara harga terhadap harga permintaan dan perbandingan lurus dengan penawaran. Konsep permintaan dalam Islam sendiri menilai suatu komoditi atau barang atau jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Ini dibedakan yang halal dengan yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal, sedangkan dalam permintaan konvensional semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan. Pada pembahasan berikutnya adalah tentang perbedaan di antara permintaan dalam Islam dan konvensional. Perbedaan antara kedua teori tersebut tentunya adalah mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islam. Permintaan Islam berprinsip pada entitas utamanya, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah SWT. Sementara itu, dalam ekonomi konvensional, filosofi dasarnya terfokus pada tujuan, keuntungan, dan material. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi permintaan adalah: pertama, harga barang itu sendiri; kedua, harga barang lain yang terkait; ketiga, tingkat pendapatan; keempat, selera masyarakat; lima, jumlah penduduk; enam, prediksi konsumen; dan yang terakhir adalah tentang kondisi pada masa mendatang. Sebenarnya tujuan dari sistem permintaan Islam adalah bertujuan untuk mendekatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat, fakah, sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat, sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Nah, materi berikutnya adalah tentang penawaran dalam Islam. Penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap waktu tertentu. Jadi,
Penawaran dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah: pertama, biaya dan teknologi; kedua, jumlah penjual; ketiga, dugaan tentang masa depan; dan yang terakhir adalah tentang kondisi alam. Nah, pembahasan yang terakhir adalah tentang kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Secara umum, kebijakan fiskal mengandung makna merupakan suatu gambaran yang bisa terjadi dalam berbagai sistem ekonomi. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Nah, kebijakan fiskal ini adalah pembahasan tentang pemasukan dan pengeluaran negara ya. Nah, untuk kebijakan fiskal dengan konvensional dan kebijakan fiskal dengan sistem Islam ada sedikit perbedaan. Dalam ekonomi konvensional, sumber penerimaan pemerintah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, penerimaan primer dari pungutan pajak; kedua adalah penerimaan negara bukan pajak; dan yang ketiga adalah hibah atau bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Nah, sedangkan dalam Islam, walaupun pula anggaran pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian konvensional, namun penggalian sumber-sumber dana didasarkan pada sistem syariah terhadap pengaturan pendapatan publik. Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang. Sekian video pembahasan tentang dasar ekonomi Islam, jenis-jenis dan pemahaman ekonomi, kebijakan fiskal, dan permintaan dan penawaran dalam Islam. Apabila dalam video kali ini ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembahasan tentang dasar ekonomi Islam, jenis-jenis dan pemahaman ekonomi, kebijakan fiskal, dan permintaan dan penawaran dalam Islam. Apabila dalam video kali ini ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.